Bapak pengawas kita di bulan Ramadan. Ini yang pertama ya Pak, Bapak mau saya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan majelis guru semuanya, dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak yang jauh-jauh memenuhi tugas dan kewajiban Bapak. Untuk kegiatan hari ini kita masuk adalah mengenai rapor pendidikan dan untuk pembelajaran kinerja kita di PNM. Sebelumnya saya sebagai kepala sekolah di sekolah ini mengajak rekan-rekan majelis guru, ayo bersama-sama kita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah, bukan untuk kita tapi untuk sekolah dan diri kita sendiri ke depannya. Kita fokuskan ke kegiatan yang akan diberikan oleh Bapak pengawas ini untuk keberhasilan sekolah kita menutupi hasil kerja kita yang tahun-tahun kemarin. Semoga di tahun yang akan datang lebih baik lagi dari kemarin. Hanya itu penyampaian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sudah cek. Melaju, ini apa? Puasa, jadi puasa. Sabar. Iya, santai. Bukan sama Pak Dayat begini. Ya. Oke Pak Dayat. Makasih teman-teman semua ya. Dayat. Kita ada silakan ini jangan kita sama. Ya. Cek. Bisa Pak, baterainya lagi yang merah. Oh, baterainya. Nah, jadi dia naik terus. Belum kuat. Baterainya belum Sementara dipasang. tak usah pakai mili Pak. Hai Bapak. Ya, oke. Dia bukan di sini Bu, di sini ya. Nah, enggak apa-apa. Saya sering ya. Dengan Bapak. Baik. Bapak Ibu semuanya, kita sudah buka rapor pendidikan melalui platform ya, platform rapor pendidikan. Kita akan cek rapor kita di tahun 2024 ini sudah keluar di bulan Februari kemarin ya. Nah, kita lihat. Nah, cara melihatnya setiap ini kita checklist ya, kita buka ini apa arti capaian saya, gitu ya. Kita mulai dari literasi. Buka Pak. Coba buka, boleh dari mana nih? Literasi. Apa artinya? Apa artinya ini? Ya, artinya Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. jadi yang diharapkan literasi ini anak kita mampu apa? Mampu memahami, mampu menggunakan, mampu mengevaluasi, merefleksi sebagai jenis teks, berbagai jenis teks. Itu kan? Literasi ini bukan luas saja, semua guru bisa. Ada literasi. Kalau olahraga, anak menceritakan literasi tidak? Literasi. Jangan kita memaknai literasi hanya boleh baca, baca buku, gitu ya. Ketika dia bercerita pidato, udah literasi belum? Sudah bercerita. Dia menceritakan pada di rumah, sampaikan di sekolah, sudah literasi. Kemudian dia menggunakan YouTuber, gitu kan? Atau video, dikirimnya videonya tadi pelajaran yang diberikan, diceritakan, itu juga sudah literasi, gitu ya. Nah, dan ini jenisnya. Dia mampu mengevaluasi, merefleksi, gitu kan, nah, tentang teks, jenis-jenis teks, seperti apa teksnya. Kemudian bagaimana cara mengukur siapa indikator tentang literasi ini? Gimana mengukurnya?
Apa ukurannya? Ukurannya persentase anak didik kita, murid kita berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, mengevaluasi beragam jenis teks atau teks informasi dan teks fiksi. Jadi yang kita itu tentang teks itu ada dua ya, informasi dan teks fiksi ya. Nah, kemudian ternyata sekolah kita luar biasa, sudah hampir 100%. Hanya tinggal lagi 4,35% lagi, betul ya? Iya kan? 4,35% lagi anak kita sudah mencapai standar minimalnya berkenaan dengan literasi. Nih, kita kan dimintanya batas minimum kompetensi anak kita. Lebih bagus lagi. Kalau bagus semuanya itu luar biasa anak kita kan. Nah, kemampuan literasi anak kita ini naik. Kenapa bisa naik? Apa yang sudah Bapak lakukan sehingga membuat literasi naik? Ya, itu makanya kita perlu refleksi. Rendah naik, itu kita refleksi apa yang sudah dilakukan dari teman-teman dulu sehingga ini naik. Atau ada rekayasa. Nah, kalau memang ibu mengajar sudah memang luar biasa, katakan akan berdampak ke rapor, ya, gitu ya. Kemudian ada Sulida kan, ada MBK juga kan. Nah ini nanti kita lihat satu persatu ya. Ini kan kita belum buka itu kan? Jadi sudah buka ini kan? Belum. Buka. Belum? Sudah. Yang ini di bawahnya ini belum ya? Nampak nanti pelan-pelan. Kita lihat yang besar-besarnya dulu. Ini indikatornya. Nanti ada indikatornya apa masalah bawah. Begitu juga dengan numerasi. Mana yang tinggi numerasi dengan literasi? Tinggi literasi ya. Nah, numerasinya masih rendah. Apanya yang alat ukurnya daripada numerasi ini? Ya, tentang konsep, tentang prosedur, tentang fakta, tentang alat matematik yang menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, matematik kalau Bapak Ibu memang di sini dari disesuaikan dengan kondisi alamnya kita, anak belanja atau anak dapat ikan, dia bisa menceritakan itu. Saya belikan, dapat ikan sekian, gitu kan, dijual harga sekian, bisa menceritakan. Ya, itu kegiatan numerasi namanya. Ya, bisa, atau anak bisa kita buat seolah ini buat pasar ikan, gitu ya. Ini kalau pernah lah anak kita. Kalau saya ingat dulu saya ketika mengajar, saya gunakan uang palsu itu, uang kecil itu. Anak pada kan numero itu yang namanya yang harus ada di dalam kehidupan sehari itu anak bisa melakukan itu. Ya, ilmunya tinggi, tetapi dia tidak terampil. Nah, itu numerasinya gitu ya. Nah, ternyata rapor kita naik luar biasa nih numerasinya. Nah, maka ke depan kita punya target. Kalau literasinya sudah 55, target ke depan harus 100%. Nilai kita sudah di atas standar minimal. Semuanya kemampuan anak kita sudah standar minimal. Nah, apalah yang Bapak Ibu lakukan? Kami biasa-biasa aja Pak mengajarnya. Kok nilainya tinggi gitu? Nah, itu perlu kita refleksi, merenung apa yang sudah kita lakukan. Itu tidak mungkin bisa lebih nilainya seperti ini. Tentu ada perannya guru, ya, perannya kepala sekolah, perannya murid kita gitu ya. Nah, kalau numerasi baru capaiannya 73,91. Ya. Nah, ini banyak yang lebih panjang sih. Nah, apa target kita? Ya, dengan modal rapor ini apa target kita tahun depan agar rapor kita meningkat terus. Nah, targetnya mungkin 80 gitu ya. Nah, capaian kelima aja, naiknya gimana? Apa trik-trik yang kita lakukan? Program apa yang dilakukan? Sehingga nanti bisa mengatakan rapor kita semakin meningkat. Jangan sampai turun. Ada tak rapor kita yang turun pada ya? Ada turun tak? Ada. Oh, nah ini bagus. Saya kemarin ke sekolah mana? Sekolah Palajuddin, ada yang turun. Cari tahu dulu. Kenapa turun? Ternyata tidak ada korelasi antara peningkatan literasi numerasi dengan kualitas pembelajaran.
Nanti kita lihat kalau kita kembalikan itu seperti apa. Oke, sekarang karakter. Karakter Pak, apa arti capaian saya? Nah, bagaimana karakter teman-teman guru dan anak-anak kita di sini ya? Nah, ternyata tingkat karakter pelajar Pancasila yang bersifat holistik, menyeluruh, mencakup komponen pengetahuan, afektif, keterampilan, dan perwujudan dalam perilakunya. Ya, nah, itu dia tentang karakter. Bagaimana cara mengukur indikator karakter ini? Nah, nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, dan kemandirian. Berdasarkan survei lingkungan belajar kemarin ya. Bagus nih karakternya. Kenapa bagus? Artinya ini bagus, kondisi di lapangan sudah sesuai belum? Kan? Nah, pemainnya sini apa? Akhlak pada alam. Nah, bunganya tak ada yang gersang. Nih, karena anak-anaknya sudah peduli. Karena kalau jika tidak mengira bunga itu berarti kan sudah jadi terhadap makhluk kan. Nah, bunga sudah diantar di bawah sama anak-anak kita dan disiram. Ini kan berakhlak tuh, ya kan? Akhlak. Akhlak bernegara. Ada ya itu jelas ya, pacara kita lagi bicara ya segala macamnya gitu kan, atau gotong royong ya, karena kondisi mungkin dia ternyata caranya memang benar adanya bersih bisa tidur jadi gitu bersih, wangi gitu ya. Nah, ini memang kita bukti gitu kan, terbukti bahwa kita memang gotong royongnya, ada pengunjung anak kita, ada sampah, ada masyarakat apa tidak? Bersih gitu kan, bunganya tidak ada yang mati gitu kan. Nah, ini karakter. Ini yang terpenting sebenarnya. Ketika karakternya sudah bagus, yang lainnya ikut. Karena karakter itu masih itu akhlak sama Allah juga gitu ya. Bagaimana kita berakhlak. Nah, baik artinya peserta didik sudah terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter. Budaya apa aja karakter kita sini? Budaya bersalaman sudah belum, gitu kan? 5S gitu ya, budaya ya. Sapa, senyum, gitu kan? Saling aku, saling apa namanya? Pokoknya romantis lah, harmoni gitu ya. Ya, itu tadi. Berarti bernalar kritis serta berkebinekaan global secara kehidupan sehari-hari. Nah, ini mereka bagus. Ya, capaiannya naik lagi ya pada ya, naik ya. Naik dari 59. Mana dia? Dari 56 jadi sudah naik 3,3 ya, naik. Ini bagus, naik. Ya, naik ya. Naik ya. Nah, artinya sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik teman-teman guru dan murid-murid gitu kan. Nah, scroll ke bawah pada ya. Ke bawah. Ya, kita lihat iklim keamanan. Ini sudah hijau semua, nyatanya kuning pun tidak ada. Hijau semua. Ya kan? Ya bagus nih. Ya. Mantap. Ya, karena temannya udah mantap. Iya kan? Oke. Baik. Nah, iklim keamanan. Ini apa tidak? Kalau akibat begini, berarti anak kita tak aman, nyaman. Perlu kolaborasi, kayak sama orang tua. Enak kita panas dulu. Oh kalau gitu saya integrasi kata orang tua kan? Boleh tidak? Boleh lah. Nah, boleh kan? Nah, buat tangan dengan hidup kita tampung dulu ya. Oh kayaknya minum tak ada gitu kan? Kan basah. Oh ada orang tua nyumbang. Kami siapkan dispenser biar anak kami perlunya paguyuban mungkin setiap kelas kelasnya. Nah ini tentang iklim keamanan. Sini kita lihat apa maknanya iklim keamanan satuan pendidikan. Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari rasa aman apa itu? Disatuan pendidikan, dari perundungan, dari fisik, pelecehan seksual dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan. Itu betul. Daripada nanti kita lihat itu ya. Tidak ada perundungan, tidak ada pelecehan seksual, tidak ada hukuman fisik, tidak ada. Hukuman fisik itu bukan dia mukul-mukul saja.
Dengan mulut kita bilang anak kita bodoh, anak nakal, itu kita sudah melukai, ya, sudah berkata kasar sama anak kita. Ini membuktikan sekolah kita ada itu, ilmunya ya, sudah ada itu. Karena lapornya, ini lapor nih, pergi di lapangan dan berproses ke. Oke ya, jadi sudah aman. Saya tamu sini aman, aman ya, aman. Ibu takut nggak sama saya? Enggak kan? Kita bersahabat. Awas yang dirindukan sama saya. Dirindukan ilmunya, ya kalau masuk lah kan? Jangan salah masuk kalian. Ilmunya ya, betul ya. Ya, ini ya, juga. Kita harus nggak boleh tegang-tegang, santai. Oke? Nah, iklim keamanan. Iklimnya hubungan antar kita aman. Kita di sini tidak ada yang juga saling menegur kan? Ini boleh nggak? Iya, klimatnya aja baik. Paling pagi depan paling lagi. Oke, ini iklim. Kalau iklimnya sudah bagus, maka pelajaran akan masuk kepada anak. Kalau iklimnya nggak bagus, apa mungkin pelajaran akan masuk ke otaknya? Tidak, kipas-kipasnya, kasih lagi tugas segini. Matematika kasih 30 soalnya, gitu kan? Bahasa tambah lagi, pening kalau tak bisa kan? Biar singkat pelajaran tapi bermakna. Itulah perlunya kita refleksi, bermakna pembelajaran kepada kita. Nah nanti iklimnya punya target nanti, ya kan udah bagus luar biasa semua ya. Oh kita perlu 69 nih teman-teman. Target kita tahun berapa nih? 70 kah? 75 kah? Nanti kita buat program. Jadi pengawas perannya sekarang mendampingi teman-teman semua. Nah kami Pak Riza, kami buat program ada 10 kegiatan ini. Apakah itu IHT, Bintek, apa Komber belajar bagaimana? Komber kita sudah terbentuk belum? Komber sudah. Nah Komber buat program. Kalau punya dia Kombernya bagus ya, kecamatannya. Iya. KKG kecamatan kan, belum ketuanya. Ya, kakak pendeknya juga ada KKG sekolah kita membicarakan apa? Murid dan murid. Bagaimana murid saya harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kodrat anak kita kan kodratnya bermain-main, betul tidak? Nah, bermain bukan berarti kita lucu-lucuan enggak. Tapi bagaimana belajar sambil bermain masuk ke otaknya. Apa yang menulis sebenarnya anak cepat langsung ketika bapak melakukan penelitian tentang siklus kepompong dia, kupu-kupu gitu kan, langsung dia ngamati sendiri. Perlu nggak dicetak-cetak? Nggak perlu cetak. Bisa rekannya, dia langsung mengamati dari ulat sampai jadi kupu-kupu besar gitu kan. Kalau nggak bisa dipraktekkan langsung, yang kita lihat langsung buka videonya. Mulai dari ulat sampai jadi kupu-kupu bisa terbang. Pasti anak-anak suka, ya. Kita buat kupu-kupunya, nampak videonya sampai dia keluar dari pompong itu kan. Nah, ini tentang iklim keamanan. Kita bebas anak kita dari minuman keras, bebas dari rokok, mungkin ya. Teman-teman dulu yang rokok, Ada. rokok. Nah, itu betul banget ini. Kita harus mulai dari diri kita sebagai contoh teladan buat anak kita. Nah, ketika ini dasarnya aktif nanti dibilang nanti dan sesuai dengan kondisi realnya. Nah, ini sekolah kita aman nih. Akhirnya walaupun kita tidak bisa rokok, umpamanya kan, tapi tidak nampak sama teman-teman sama murid kita. Ada pernah saya ceritakan kan? Pernah saya ceritakan ada seorang kepala sekolah yang tidak bisa membentikan rokok, tidak bisa berhenti rokok, baca liburan rokok. Akan tetapi murid gurunya tak satu pun dia tahu dia merokok. Pernah nampak bapak merokok kan dari kan? Itu yang luar biasa. Tapi kalau bisa kita hentikan merokok, karena itu sudah masuk di sini ya. Nah, tidak nyaman anak kita. Apalagi perokok pasif. Kalau merokok dia hentikan kita yang dapat penyakitnya. Karena dia ada anak mati karena merokok, gitu kan? Begitu maksudnya. Karena lebih parah orang yang perokok pasif. Baik.
Mati bayar. Kenapa kita? Tengok. Dah. Jadi teman-teman buka semua kan? Datang itu tadi kan? Buka ya? Buka kan? Nanti saja, Bapak Ibu dia diantar masing-masing ya. Satu keadaan memperbaiki. Kayaknya rusak. Jadi kita sudah sampai ke iklim. Habis iklim apa lagi Bu? Iklim kebenekaan. Oke, iklim kebenekaan. Iklim kebenekaan juga naik. Naik kan? Kita lihat, jadi apa arti capaian saya? Oke. Oke ya. Kondisi Nah. pendidikan. Iklimnya gimana? Kebenikaannya apa maksudnya Bu? Kondisi Tidak membedakan ya. Tidak membedakan salah satu Sukunya apa, suku mana dia, suku Bugis dia, Batak dia, tidak ada perbedaan. Saling menghargai. Apapun agamanya, agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam, ya semuanya sama di sisinya kita semua ya. Sama-sama warga negara kita saling menghormati. Ya, saling menghormati gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengukurnya? Nah, rata-rata iklim kebenekaan di satuan pendidikan kita ini berdasarkan survei lingkungan. Jadi survei lingkungan Sulinjar kemarin hasilnya bagus di sini. Ya, anak jawabnya nak tahu lah. Anak dikondisikan buru-buru atau memang mengisi apa adanya. Hasilnya begini hasil rapor kita ya. Nah, kalau kita misinya sesuai dengan itulah cerminan kita ke depan ya. Baik. Oke, kemudian kita tutup. Nah, sekarang kita lihat kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran kita juga bagus. Ada korelasinya antara peningkatan numerasi, literasi, karakter dengan kualitas pembelajaran. Ya kan? Nah, di mana capaian kualitas pembelajaran kita 65. 65 sebelumnya berapa? Sebelumnya 64. Ada peningkatan, ada kenaikan sebesar 0,24%. Ya kan? Jadi karena penggeraknya sini adalah Ibu Parmia. Iya Pak Mio. Karena beliau berdua kakak KKB menggerakkan satu kecamatan jadi bisa apa lagi sekolah di sini? Lagi, bukan ya? Iya bapaknya. Benar kapan nama beliau kan? Iya Pak. Untuk menggerakkan satu kecamatan KKB sekolah kita. Kalau nggak ada ngomel di jalan. Nah, apalagi sekolah kita. Bukan jadi panggil juga di sana bapaknya ya. Kapan masa di Jakarta kami KKB lagi. Ngomel aja kecil ya Pak. Ngomong itu baik apa? Iya ngomel aja kecil ya. Ya. Oke, baik. Sudah ya. Sudah kita bahas semuanya ya. Kualitasnya ada berbanding lurus walaupun memang masih kualitas kita masih di bawah ya, masih di bawah dibanding peningkatan literasi dan numerasi gitu ya. Iya. Nah, masih di bawah. Termasuk juga karakter, ya, masih tinggi karakter. Karakternya itu yang harus ada. Karakter dari 65 ya. Karakter yang harus ditingkatkan. Karakter ya, karakter sama Karakter kualitas dengan pembelajaran. kualitas pembelajaran Ya. aja yang perlu ditingkatkan kembali lebih tinggi. Artinya kita nanti dari 5 dimensi tadi punya target-target. Bandingkan yang lama, yang sekarang target kita. Tahun kemarin punya target tak Bu Rudia? Tahun kemarin Punya target dari literasi kita, oh yang tahun kemarin segini. Kemarin cuma dikata ada ya? Kata ada ya? Nah literasi kita kan berapa tadi? 95. Sekarang berapa? Sebelumnya? Sebelumnya berapa? Sebelumnya berapa? Coba apa deh? Coba aja. Sebelumnya berapa? 89. Punya target ya kita dari 89 kita mau naiknya 90 gitu kan? Ternyata dari 10 target kita kenaikannya tinggi gitu kan?
Nah, apa yang dilakukan ketika dia bisa naik dari itu ada program, ada RKD, ada atasnya apa kegiatan kita. Nah, ketika memang kombelnya proaktif, bergerak dan menggerakkan semua komponen yang ada di sekolah ini, maka kita ini hasilnya benar-benar itu adanya gitu ya, luar biasa. Ya, karena ibu Rubiah 1 tahun ini bisa mengangkat rapor pendidikan ya, dengan kerjasama semua teman. Ya, baik. Kita langsung ke bawah lagi Pak ya. Langsung kita lihat tadi sudah. Kita lihat yang di atas lagi. Literasi kita lihat pelajari akar masalahnya apa lagi nih. Walaupun kita sudah tinggi rapor kita, masih ada enggak permasalahannya? Nah, kita lihat. Apa yang bermasalah? Tadi kan 2 ya. Ini juga harus kita klik satu persatu supaya nanti kita terbaca. Rata-rata kita cepat curi star ya menurut dia ya. Kemarin ada semua sekolah binaan kita semuanya sudah terbaca eksplorasi. Kita klik satu-satu. Nah, kompetensi fiksi dan non fiksi ini, nah ini sudah naik belum? Naik ya, naik tinggi naiknya. Ya, tetapi masih rendah. Ini mesti harus kita benahi lagi supaya target ini 67 ini ke depan berapa target kita? Yang 70 kan, 75 kan, 80 kan, nanti perlu dengan musyawarah kita sama-sama dengan mengiring kinerja nilainya. Karena Bapak Ibu disuruh kinerja itu pasti yang rendah-rendah tadi yang disuruhnya, ya kan? Nah, benar. Oke, sampai sini ya. Nah, oke. Yang satu lagi Pak, membaca teks sastra. Nah ini sudah tinggi dibanding yang tadi. Tapi mana yang prioritas? Prioritas yang pertama tadi. 2 nih yang direkomendasikan dia. Nah kalau memang anggaran kita cukup, kegiatan kita bisa kita buat apa namanya maksimal 10 kegiatan aja. Ya, apakah itu menggunakan anggaran atau tidak? Kalau memang anggaran tidak ada, mengapa tidak? Ya, diundang narasumbernya dari mana? Dari pengawas kah? Dari teman-teman kita yang senior kah? Dari sekolah lain boleh. Kita ke sekolah lain ya. Ini ya. Oke, sudah buka. Oke, ke bawahnya. Coba pelan-pelan. Faktor dari indikator lain yang mempengaruhi capaian kemampuan. Nah, ini yang rendah. Ini yang kita belum ada. Ketemu nih. Penyakitnya. Apa sakitnya? Tapi sudah naik. Tapi masih rendah. Yang mempengaruhi kemampuan literasi ada 3 ya. Kepemimpinan kualitas ya. Nah, coba kita lihat dulu Pak Dayat. Kita buka refleksi dan perbaikan pembelajaran. Capaiannya berapa? Capaiannya masih rendah nih. Berapa capaiannya? 54. Ya. Tapi ada naik. Yang bangganya kita naik. Walaupun tidak mesti semuanya harus apa gitu kan? Yang di masalah itu turun. Jangan kita sudah naik mempertahankannya susah, turun dia grafiknya. Kenapa turun? Nanti kita bisa oh ternyata saya kayak mengajar saya belum berubah. Oh ternyata saya belum membuat media pembelajaran semua anak saya tidak bermotivasi. Benar nggak kita teman-teman? Saya ketika ikut guru organisasi itu yang saya rasakan. Supaya anak saya siklus masuknya kerjanya apa kiatnya supaya anak saya betah di dalam kelas. Cobalah dengan modal 1 laptop. Waktu itu tahun 2005 itu laptop masih 1 giga 2 GB artisnya itu. Sekarang malah nggak usah ya, ratusan yang giga ya. Dengan 1 laptop karena muridnya ngalamin 6 orang. Coba kelompok-kelompok 2 kelompok 3 sini gantian. Tapi bisa mengantarkan kita bukan sombong tidak, bisa mengantarkan kita dengan murid kita tadi jadi guru organisasi dulu. Terus sekarang namanya guru inspiratif punya. Kalau kita banyak nanti bukti karya kita masuk ke guru pembelajaran nanti direnovasi oleh para video kan. Saya sampaikan video kan ya, videokan ya. Ini videokan enggak. Supaya apa? Sebagai bukti nanti dibuat videonya YouTube-nya masukkan ke bukti karya. Itu ada di PMM ya. Baik. Nah, terus detailnya apa Pak tadi ya? Detail ya? Kita belum buka. Belum.
Detailnya penerapan praktik inovatif. Tidakkah kita mempraktikkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, membuat anak kita berpikir kritis? Ini penting kan? Apakah harus barang-barang mewah? Apakah harus menggunakan gadget? Tidak juga. Kalau pakai gadget lebih bagus. Buat puisi gitu ya, punya ya. Buat kahut gitu ya. Nah, terserah Bapak Ibu. Pokoknya bagaimana membuat anak kita gembira. Tidak terbebani dia. Ya. Ya tugas tetap tugas, tapi tidak enjoy dia belajar. Ketika ada balik dapat perut kening ini, kok berat kita mengenai hebat ini Pak. Hanya banyak. Nah, jadi perlunya kita asesmen diagnosa atau apa namanya penilaian formatif lebih banyak supaya untuk menghindari apa? Karena ini semua itu tak penting, hanya pengulangan aja. Yang penting itu adalah yang kita obati dengan penilaian formatif yang hari-hari. Nah, jadi hari ini kita selesaikan mana yang apa pilihan kita tahukan. Nah, demikian. Oke. Nah, pokoknya lima detail belajar tentang pembelajaran. Apa maksudnya Bang? Apa maksudnya ada Bang? Aktivitas belajar guru yang Di guru nih, belajar guru yang bertujuan meningkatkan pengetahuan yang dalam bila mengajar. Ibu ada kepingin belajar secara mandiri. Sudah sadar belum kita? Nah, kalau kita punya kesadaran, kita belajar melalui secara mandiri di PMM. Buka PMM, buka YouTube, gitu ya. Iya punya? Ya. Kita belajar. Karena memang konsep agama kita kan belajar sepanjang hayat. Tentu dari ayunan sampai ke liang kubur. Yang mau meninggal, yang mau pensiun gitu kan. Baru besok mau pensiun, tetap memberikan yang terbaik untuk anak bangsa kita. Itu yang penting. Jangan kita sudah ada pensiun sebulan lagi kendor semangatnya. Ya. Sama. Saya dengan ada kawan yang bilang, yang bagus di akhir itu bagaimana di akhir terbaik. Ketika orang meninggal kan yang baik itu apa? Bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah kan. Itu tak mungkin terjadi dengan disalami kalau tidak mereka terbaik gitu kan. Amalannya, usahanya ada. Kita enggak diberikan penghargaan pemerintah ketika ada pensiun ya kita berikan terbaik gitu kan. Nanti jadi bisa jadi kita dapat apresiasi dari pemerintah gitu kan, dapat hadiah dan segala macamnya. Bahkan Anda jangan belajar itu dapat umroh gitu ya. Ini semangat PNS-nya luar biasa. Biasanya mau pensiun masih bergerak. Saya datang hari ini bergerak. Dari sana walaupun pakai Honda, karena itu panggilan jiwa tadi. Bagaimana teman-teman guru saya yang ada sana? Bagaimana kondisinya? Ada kerisauan diri itu. Ya, sudah mengajar pas belum nih? Apa nih yang masih kurang? Nah, jadi kita sama-sama Bu. Kita kolaborasi. Tanpa kolaborasi, diserahkan kolaborasi, nggak jalan nurani. Ya, tanpa kolaborasi kita kerjasama yang baik, nggak jalan antara pembimbingan, pendampingan dan pengawas. Ya. Kalau dia tanya berlebihan, hari ini saya kenalan bisa. Oh, saya sibuk Pak, saya ini. Dan jadi pertemuan kan, tidak ada kolaborasi. Ada rasa gitu kan? Ada tuh sebagian sekolah begitu. Nah, mau ketemu gitu kan? Kalau berjawab siapa aja ya. Yang gagal gitu. Siap aja gitu kan? Bagaimanapun tetap ya. Ada di beberapa sekolah, bukan di sini. Itu lain. Yang ini alasannya begini. Pak, saya karena sakit. Ini jangan kapan pernah ke sana ya. Kan sementara kita mendampingi. Saya mendampingi teman-teman semua, bukan ya yang lain tidak. Mendampingi ketika Bapak Ibu bisa, saya bangga. Saya bahagia. Ketika anak kita bisa, siswa kita bisa, bangga tak kita? Berarti kita sukses ngajar gitu kan. Kalau anak kita 20 orang, 5 orang yang berhasil, kita risau dulu. Ada apa ya? Kenapa salah? Apa yang salah? Itulah pentingnya membicarakan siswa kita. Oh, saya materi saya ini tadi. Ketika saya ngajar, tidak berhasil saya ngajar. Sama ibu ini, oh kalau itu materinya Bu, saya cobakan ini kemarin. Mungkin Bu saya dicobakan. Berbagi namanya. Berbagi, bukan bagi ya berbagi. Bagi pengalaman, gitu kan, bagi pengetahuan, agar kita bisa antarkan anak didik kita jadi orang-orang hebat tentunya ya. Baik, Pak Dayat, nanti Pak Dayat, nanti udah siap nanti. PPM dulu lagi. Ini sedikit aja. Artinya semuanya ini kita buka sama-sama ya. Nanti bicara juga Pak Dayat ya. Semuanya, oke. Nah, tadi kita sudah melihat akar
Masalah. Masalahnya tadi kita lihat di literasi. Ketika literasi dilihat ada korelasinya hubungannya kepada refleksi dan perbaikan. Kita teman-teman guru jarang melakukan merenung, mengevaluasi, merefleksi. Kenapa? Nah, Bapak Ibu ketika ngajar sudah sampaikan ke anak, apa yang kita sudah belajar dari ini nak? Gitu ya. Oh, Ibu udah ngajarkan ini tadi Bu, udah ngajarkan ini. Tapi kalau jawabannya entah apa ya, nah, itu kita berhasil kita ngajar. Entah gitu kan, entah gitu kan. Berarti dia tidak tersentuh ya apa yang kita berikan. Nah, ini penting apa itu? Oke. Kemudian sudah tahu apa masalahnya. Apa obatnya? Obatnya kan dikasih pemerintah resepnya. Ya kan? Apa resepnya? Coba dia inspirasi benahi ke bawah. Inspirasi benahi. Mana? Terus ke bawah. Itu Atau ke itu boleh. Nah, ke bawah dia. Jadi obati literasi tadi, apa obatnya? Ada 3 nih. Alternatif. Inspirasi kepala satu pendidikan dan pendidik mempelajari tentang teks informasi sebagai bagian dari kemampuan literasi. Belajar ya. Bagaimana supaya yang tadi teks tadi bisa kita pahami, itu materinya. Belajar lagi agar kita bisa. Ada berapa pada ya? 3 pada ya? 3 ya? 3. Kemudian juga ada link materinya nanti. Ketika ini kita benahi, itu yang kita perbaiki, kita ngambil yang mana. Yang kedua, pendidik mengimplementasikan, sudah belajar, kita langsung kita praktekkan ilmunya. Sudah dipraktekkan, kepala sekolah mendorong perbaikan kemampuan Direktur Pendidikan melalui program. Apa program? Kita bilang nanti ketika sekolah sudah buat program, apa fungsi pengawas? Fungsi pengawas mendampingi buat program. Nah, kami sudah buat di Pasar Indah, ini berapa ini? Yang rampas mohon bimbingannya seperti apa? Sudah buat ada 10 kegiatan. 2024 kata Rupiah kita buat kegiatan ada 10 kegiatan atau 6 kegiatan, ya 6 kegiatan. 1 apa? 2 apa? Nah, kegiatan 1 kami akan laksanakan perkiraan bulan Juni kata Ibu Rupiah. Yang kedua bulan Juli. Kalau 6 kegiatan 6 bulan berarti 1 bulan harus ada kegiatan 1. Gitu ya. Kalau kita buat 10 mulai dari ini cukup ya. Kalau 10 dia sekarang cukup waktunya. Perkirakan lah, selama ada setiap bulan ada. Nah, para pengawas ini memastikan kegiatan ini dan dilaksanakan belum. Kalau dilaksanakan, kemudian mana buktinya, mana absennya, mana fotonya, mana videonya, gitu ya. Nah, Pak, datang ya Pak, kasihkan kami kegiatan ini, kami fintech ini, kami IAD ini, kami FGD ini, gitu ya. Nah, datang dari ternyata memang SD 08 ini sudah ada kegiatan. Terus komplainnya evaluasi lagi, kami tidak ada ini Pak, hasilnya bagaimana? Dari 8 orang teman-teman tadi, berapa yang sudah bisa? Gitu ya. Memang tentang kalian teks tadi kan, informasi, teknisi dan sebagainya. Nah, ini obatnya. Kalau memang kita nggak punya anggaran, nggak perlu pakai anggaran, bisa. Tengok ini, lihat materinya. Ini belajar secara mandiri ini, coba pilih Pak. Pilih nih. Iya. Nah, dan langsung dikasihnya materi sekali. Di mana kita kerjanya? Coba buka semua, buka semuanya kita langsung sana. Masuk ke PFM. Coba masuk dulu pada ya. Nah, masuk pada ya. Ya, masuk ke PMM. Nah, langsung keluar. Ini yang kita pelajari satu persatu. Nah, kalau Bapak Ibu masuknya di PMM, nanti dalam pembelajaran secara daring, aksi nyatanya dibuat, dapat sertifikat, meningkat rapor kita nanti. Pasti meningkat. Aksi nyatanya dapat piagam nih semua teman-teman nih. Makanya ini tidak terobati semua ya Bu Dia ya. Tidak terobati. Kemudian kita buat tadi pertamanya pengembangan diri kita, mempelajari kontennya, mempelajari materinya. Yang kedua nih mempraktekkan di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga lakukan kebijakan. Apa itu? Kebijakan apa yang dibuat oleh kepala sekolah? Jadi kalau kayaknya kalau bulan ini tidak cukup, kita perlu dianggarkan kata Bu Dia. Kita anggarkan kegiatan KKG kita, kegiatan komunitas kita. Apa? Oh setidaknya paling tidak konsumsi lah, gitu kan?
Ya, kalau ada narasumbernya, kita kasih ya, konon lah narasumbernya. Gitu kan. Ini penting direncanakan dari awal. Nah, kalau nanti direncanakan maka tidak terobati apa sakitnya atau pendidikan kita. Oke ya? Ini dah. Nah, ketika teman-teman nanti sama-sama buka, sama-sama belajar, buka lagi supaya nanti feedbacknya kemana, linknya kemana, ke rapor pendidikan kita akan berubah secara kita sadari sudah berubah. Oke, saya sama tanya, saya coba klik satu Pak. Pak Adaya, klik satu. Nah, ini kan banyak, ada SMA, ada ujian ini gitu ya. Ada, kita pilih yang sesuai dengan kita. Ya kan? Apa yang kita? Yang SD punya yang mana? Yang di atas ada 2 materi. Coba klik Pak. Nah, itu dia. Bagaimana strateginya, bagaimana mengembangkan kecakapan berpikirnya. Nah, buka satu persatu. Videonya ada di situ. Ya kan? Begitu hebat pemerintah buatnya video singkat membuat kita pemahaman kita. Cuma kita belum berliterasi secara digital. Ini di sini. Ini kan kita lihat literasi ini. Ya. Coba klik di atas pada ya. Coba semua kita klik di atas. Nah, klik ya. Nah, tentang videonya. Bapak itu nerangkan. Bisa jadi Bapak ini guru juga nih mungkin. Ya. Guru-guru terbaik, karya yang terbaiknya diseleksi jadikan dia sebagai narasumber. Tapi menontonnya jangan di skip. Udah, yang penting sudah tercentral itu ya. Tapi kita betul memaknainya. Apa yang disampaikan materi oleh narasumber melalui YouTube. Nah, kemarin teman-teman nggak pandai menggunakannya. Akunnya nggak tahu di mana benar-benar ya. Tapi dengan didampingi penawar datang di sini semuanya sudah pakai Chromebook. Tadi nggak pandai pakai Chromebook, sekarang sudah pandai Chromebook. Itu dah. Betul. Ada ya? Sudah ada. Kalau sudah pandai nengok ini ya. Lama-lama Pak, pandai pokoknya ya. Ini namanya. Ya, belajar terus. Usah pakai marah nggak? Usah pakai marah nggak? Kalau usah pakai marah nggak? Pakai marah nggak? Nggak boleh marah-marah. Sebenarnya tak boleh marah ya? Boleh. Kekerasan tidak boleh. Karena sekolah kita sudah terjaga nih. Ya, karakternya. Nah, oke ya. Udah cukup ya? Skip. Nanti turun Nah, aja ya Pak ya? turunin ya. Kalau marah-marah. Nah, inilah yang senior kan. Oke. Nah, buktinya kita sudah tonton ini akan tercentreng dia, tercentang dia, ya, warna hijau. Ya, nah, ini kan ada tuh ringkasan materinya, apa maknanya? Oke pada ya, itu pada ya. Nah, oke sampai semuanya kita selesaikan sampai latihannya, paham tak kita yang disampaikan oleh narasumber tadi, gitu ya? Nah, kita kerjakan. Artinya kita dapat sertifikat ramai-ramai nanti. Nah, nanti hasil nyatanya, contohnya dia tunjukkan kan? Soalnya umpannya udah buat validasi, kita tunggu aja terus. Udah 5 biji gitu. Tapi jangan ditunggu-tunggu yang lain, kalau masih ada waktu luang, kita cari topik yang lain. Yang berkenaan dengan rapor pendidikan kelanjutan itu kita naik belajar secara mandiri. Oke, kita akan selesai nanti Bapak Ibu isi di sini. Refleksinya apa gitu pada ya? Kemudian lanjutkan dengan materi kedua, pengembangan kecakapan berpikirnya seperti apa, sampai poster, sampai bagaimana aksi nyatanya dibuat. Aksi nyata itu kita praktekkan di kelas kita. Nah, dulunya saya mengajar begini, sekarang saya mengajar begini, udah jadi itu. Tidak perlu Bapak Ibu cari problem orang. Contoh diganti nama kita, nah bisa itu sebagian. Langsung ya saya ngajar ini kemarin. Sekarang saya ngajarkan karena sudah belajar dengan ilmu itu, maka saya kayaknya sudah segini ngajarnya. Itu yang mencontohkan, ini tidak pelagiat, karena langsung di kelas kita sendiri. Nah, itu makanya perlu kita buat video, perlu dibuat YouTube-nya, perlu dibuat fotonya, gitu ya. Oke ya, saya cukup sampai kerjakan nanti posternya. Maka ini harus berkelanjutan kemudian. Ini harus digerakkan. Oke, tombel sekolah. Oke, cukup kembali ke laptop, kembali kita lipat. Nah, itu baru satu ya. Itu baru satu literasi. Literasinya kemana? Dia lagi lupa sampai popotnya ada di situ. Ya, nah, kita
Artinya teman-teman nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah dengan kawan dicek satu-satu, dibedah satu-satu, kita refleksi satu-satu. Agar apa? Agar ya kita bisa membenahi rapor pendidikan kita dengan program namanya IEP. IEP itu apa? Identifikasi, kita refleksi, kita buat programnya. Programnya bukan tinggal program, programnya untuk dilaksanakan. Nah nanti pengawas akan lihat itu, sudah dibuat programnya, sudah. Kapan dilaksanakan? Bulan itu Pak. Nah, itu saya datang di sini. Lihat, jalan tidak? Ya. Oke. Nah, mungkin di sini sedikit pengenalan tentang platform pendidikan pada ya. Tapi bukan sekedar kita main eksplorasi ini. Lanjutkan dengan menyusun program. Lanjutkan dengan membuat RKT. Apa itu RKT? Rencana Kerja Tahunan Sekolah. Nanti rencana kerja tahunan itu ada nanti berbentuk ARKAS. ARKAS itu anggaran. Ya, dana pos dianggarkan nggak di situ. Peningkatan kompetensi teman-teman guru, ya. Jika dana pajak supaya nanti rapornya meningkat, ya. Baik. Nah, ada pertanyaan teman-teman sini? Semua ada masuk ya? Semua masuk dengan akun masing-masing ya? Iya, Pak. Soalnya nanti ada baca terus ya rapor kita gitu ya. Baik. Sekarang kalau nggak ada pertanyaan sini, coba lihat sini Pak sedikit Pak. Kita ke sini dulu ke pemimpinan. Nah, kita lihat kepemimpinan. Kepemimpinan berapa capaiannya? Kepemimpinan. Nah, kepemimpinan masih rendah, 52. Tapi sudah naik. Ini bagus, tetap naik ya. Walaupun masih capaiannya rendah. Mungkin target ke depan apa? Capai kepemimpinan pembelajaran ini, gitu ya. Naik lagi. Oke, buktinya itu ya. Pembelajaran berbasis peningkatan nasib belajar peserta didik melalui dukungan program sistem insentif. Nah, tahu nggak Bu, sistem insentif atau sumber daya yang memadai yang berdampak pada membudayanya guru melakukan refleksi dan perbaikan. Sudah membudaya belum? Guru-guru kita punya kesadaran ini belum teman-teman? Nah, perlu takut dengan kepala sekolah. Pokoknya mau diapakan, mau ditanya kepala sekolah atau tidak, saya tetap melakukan refleksi terhadap ya. Pertama kalau kita trainer menaik angkat belajar, kinerja kita bagus, dinilai oleh kepala sekolah, kinerja kita juga bagus, depannya pangkat, gitu kan? Baik. Nah, ini penting, ya kesadaran kita sudah membudaya dari budaya positif, disiplin positif, pembelajaran diferensiasi, gitu ya. Tapi kita belajar, walaupun memang kita masih belum. Kita belum mereka ya, sudah 2 tahun ketiga. Satu tiga atau kedua? Berarti 1, 2, 4, 5 sudah. Kita 36 belum ya? Iya. Jadi memang luar biasa ini. Sesuai dengan rapornya. Ke depan sudah tinggal landas. Ya, tinggal landas artinya sudah guru mereka semuanya semua kelas. Ya, nah, oke. Tinggal lagi mungkin buat kegiatan-kegiatan tentang penerimanya segala macamnya. Oke, itu Pak. Kemudian di bawahnya Pak, tengok detailnya Pak. Nah, apa masalah ini masih rendah visi kita. Visi misi pendidikan atau pendidikan kita masih rendah. Tapi naik, turun Bu. Kenapa turun Bu? Apa visi kita? Apa visi kita? Visi sekolah kita apa Bu? Visi sekolah kita apa? Nah, jadi semua kita bisa sosialisasikan Bu. Visi sekolah kita sosialisasikan. Semua teman harus apa itu visi? Iya. Visi itu kan tujuan kita bersama-sama kan, untuk mengatakan nanti apa namanya berdasarkan profil nilai-nilai peradaban Pancasila gitu kan. Nah, meningkatkan itu apa yang meningkatkan? Nanti di misinya juga tidak. visi yang lama itu kita Nanti beda lagi visi misinya Bu. Ternyata kita turun Bu. Iya Pak. Nanti cek lagi visi sekolah kita di KOSP kita. Oh kayaknya ini yang kurang kita ini. Sama-sama memperbaikinya. Oh kayaknya kita belum punya nih data rajin ketika memverifikasi posting kita. Kita belum sosialisasi kepada komite, ya, kepada hadirnya, kepada hadirnya dulu. Oke, itu dulu. Dulunya sedikit. Nanti sama Pak ke depan ini kita jadi benahi ya. Tentang kebawahnya Pak, refleksi naik, refleksi guru naik, ada peningkatan. Tapi Bapak Ibu sudah melakukan refleksi, capainya berapa?
Berarti Bapak Ibu berapa dari Ibu? Guru berapa Bu? 8. 8 berarti sudah ada guru 5 orang nih, atau separuh lah. Enggak separuh nih, 4 orang. 4 orang sudah, 4 orang belum. Oke Bu ya. Paham nggak Bu ya? Kenapa saya tahu gurunya 4 orang, guru yang mulai dari sini? Saya lihat guru yang aktif hanya 4 orang, yang belum aktif 4 orang, karena 8 orang. Ya, bagaimana yang 4 tadi, yang sudah 4 yang bergerak tadi, melibatkan teman-teman yang belum, ajak terus ya, berkolaborasi, lemparkan pengaruh yang positif. Jangan kita seperti prinsipnya pensil. Tahu pensil? Pensil tahu Bu? Ya. Di belakang ada penghapus. Ya. Ada tuh guru merdeka tuh mematahkan namanya. Udah dibuat orang dihapusnya lagi. Kerjanya penghapus aja, mengkritik aja gitu. Tapi tidak ada dengan terbaik. Ya, kita harusnya yang ujung pensil tuh, yang runcing tuh kita tuliskan, kita tidak masuk. Ya. Nah ini perlu. Kawan-kawan sudah melakukan ini, tapi belum semuanya. Kita harus membangun ekosistem, bukan sistem. Kalau sistem, ibu tak pandai, ibu akan tersingkir sendiri. Karena ada di laptop, ya kan? Tidak punya akun belajar lagi. Tidak bisa masuk di situ. Tidak bisa masuk ke sistem itu. Paksakan dia masuk, dia punya akun pribadi ya pada ya. Tidak bisa dia masuk. Kenapa tidak bisa? Karena dia tidak berada di dalam sistem. Tapi yang kita bangun adalah ekosistem. Yang nggak pandai tadi menjadi pandai. Kita rangkul. Ya. Hari ini Bapak Ibu teman-teman, saya merangkul semuanya nih, agar teman-teman guru binaan saya yang di orang-orang ya bisa semuanya. Ya, itu yang kepuasan batin ini. Bukan diukur dengan uang. Ya, tidak. Kepuasan saya adalah ketika teman-teman semuanya bergerak, antarkan anak didik menjadi orang-orang yang berkualitas tentunya sesuai dengan nilai dasar. Ini ya. Nah, ini sini dari Pak Daya, buka satu-satu dari berapa Pak Daya? 1 atau 3? Udah Pak. Udah ya? Ini lagi. Nah, ini lihat. Nah, dia metode. Ternyata teman-teman yang sudah menggunakan metode yang bervariasi berapa orang? Juga lebih kurang 4 atau 5 orang. Turun. Nah, turun ini harus kita kaji juga ya. Kenapa ya turun? Apakah kita masih metode kemarin kita gunakan? Belum ada variasi pembelajaran, belum ada media yang bervariasi, ngajarnya masih secara lama, konvensional. Itu ya, turun. Darinya ada 58, tadinya tidak ada. Nah, itu mungkin ada semboyan penghapus tadi, pensil tadi, dengan hapus ya. Bukan mendorong pada yang positif, tapi mematahkan, menghapus yang sudah baik. Jadi dia kurang. Jangan seperti itu ya. Jangan kita pakai filosofi pensil. Tapi jadilah kita orang yang terdepan menjadi contoh teladan. Baik. Oke, pada ya. Metode ya. Kemarin Bapak Ibu ketika mengisi kinerja tentang metode punya tentang metode. Nah, nanti kita lihat ya. Kita lihat metodenya. Oke. Dukungan psikologis. Titik ini. Gurunya sudah bagus. Ya, afektif, perasaannya, perhatiannya, kepedulian, umpan balik yang membangun sudah ada. Nanti ada gurunya lebih kurang 6 orang atau 7 orang. Tapi belum semua. Ya, ya, semua anaknya tidak nyaman. Ya, masih ada turun ya. Turunnya sedikit. Jadi 1 orang turunnya. Maunya kita berapa? Ke 8 orangnya melakukan ini. Sehingga naik dukungan psikologisnya harus juga. Oke Bu, ini pada habis pada wahnya lagi. Kamu pada 3 lagi pada. Iya. Ini ada satu di sini. Ini bukan 3 ya, ada satu indikator lagi. Nah, manajemen kelas. Oh, manajemen kelas bagus. Tapi boleh semuanya. Ya, kalau 8 orang berarti 7 orang baru berarti ya. Iya, 1 lagi. Coba aja ibu bagi gitu kan 8 ke 8 atau 7 ke 8 kali 100. Berapa dapatnya? Nah, itu dah ya. Ya, ini PR kita ya yang kita perbaiki. Oke, itu pada indikatornya. Nah, ini juga tadi ya pengolahan kurikulum.
Nah, capaian kita nih. Tapi naik betul naik ya. Naik Pak. Jadi beberapa yang turun tadi menjadi catatan kita semua. Ya, teman kita rangkul, yang belum bisa kita bantu dia bisa. Ya kan? Nah, itulah sebuah namanya Pak Kiai Dewantara tuh Ibu ya, Bapak pendidikan kita. Walaupun dia di penjara di Belanda sana, tapi pemikirannya dipakai oleh orang Belanda. Banyak hari ini baru kita gembar-gemborkan Bapak pendidikan kita ya. Bagaimana dia merasakan anaknya ketika dia menulis, anaknya kedinginan. Oh, ternyata dia terlalu mementingkan diri dia ini dengan anaknya. Ya, karena Belanda itu kan dingin gitu kan, akhirnya diwarnai ke dalam, masukkan ya dibungkus lah supaya anaknya itu menyesuaikan dirinya supaya tak dingin lagi gitu kan. Nah kemudian ini juga rendah ya, oh ini belum dia ya, ini dia. Ini penting nih, refleksi atas perhatian mengajar. Pasti ada yang akan dilakukan oleh kepala sekolah observasi. Ada refleksi dulu, nanti ada tindak lanjut kan. Nah kepala satuan pendidikan nih dan pendidik terkait tingkat refleksi dan perbaikan pembelajaran. Nah, ibu ini ada bagus ngajarnya dan akan media gitu kan. Nah, pertahanan ini kan ada beberapa indikator nanti kita cek ya. Belum sampai ke sana ya? Belum. Nah, tapi cukup lah ini ya. Nanti ini yang penting lagi. Nanti kita jawab ibu dan cukup ini ya? Iya, iya. Oke, baik Pak Dayat, kita masuk ke PNM lagi. Siapin lah juga saya. Masih yang Pak. Masih ya, enggak apa-apa, masih jalan nih. Ya, kita tutup dulu pada ya itu ya. Kita masuk ke Merdeka Mengajar. Keluar dari situ dulu pada ya. Tambah aja tag baru, tambah tag baru. Boleh. Rapor Merdeka Mengajar ya. Ya. Masuk ya semuanya ya. Semuanya masuk ya. Oke, kita sama-sama. Di sini ada pengelolaan Kinerja. Nah, coba mana pada ya pengelolaan kinerja. Nah, ini ya, buka ini Bu ya. Iya. Pengelolaan kinerja masing-masing. Ibu kepala sekolah sudah buka. Jadi kita cocokkan. Ya. Daya tak bisa Pak. Pada tak bisa, pada guru apa? Dayat. Oke. Operator. Iya. Operator bisa ya. Kalau Pak Jo masih yang lain. Ada punya ibu juga masuk kan? Punya ibu dia. Dia tak bisa pakai buku juga Pak. Itu nggak bisa Nah, masukkan aja punya ibu. Masukkan aja punya ibu. Tambahkan aja. Tambahkan aja pada ya. 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 Tambahkan aja. Ya, bunyinya ada buka? Saya belum apa semuanya. Nah, aku bunyinya sama ibu. Apa ya? Ini ibu Jaya. Ini bukan Daya. Udah ya? Ini Bu Bella. Mama kata apa semua? Kenapa kata saya? Nah. Saya kata cinta. Oke. Iya, balik lagi. Oke Bu, udah? Udah ya? Nah, buka. Kita buka semuanya Merdeka Mengajar untuk masuk ke pengelolaan kinerja. Semuanya PNS nih Bu. PNS-nya 5. 5. PNS-nya 4, kegiatannya 3. Mereka ibunya ya 5 sama 10. 5. Tinggal 5 sama saya. 5. Kita kan 9. 9 ya? Dengan 9 di kelas. Iya. Di dua pada tadi ya? Iya, kedua Pak Dayat dengan Bu Nana Pak. Oke. Ini Pak. Oke. Nah, ini masuk dengan Ibu Rubia ya. Ini saya di SD 1 loh Pak. Pak Koko aja punya. Pak Koko Ya. punya aja, saya masih di SD 1. Coba mana dia? Oh itu ada di Ibu udah pengajuan kan kemarin? Butuh bantuan dari si kemarin? Oh sudah, udah ada kepala sekolah. Coba, Nih, mana kepala coba? sekolah. Oh ada tuh. Kepala sekolah ada. Nih. Sebagai ini Pak. Dapat penilai. Tuh. Ya. Oke, siap Pak. Dan lakukan penilaian. Nah, coba cek. Tapi penilaian. Nah. Cek dulu. Lakukan cek daftar dulu. Nih ya teman-teman kita. Iya. Ya. 1 udah masuk nih. Pak Semar nih mana? Guru agama Pak. Pak Fani sudah ya. Ya ada nih kan? Berarti barang apanya sudah masuk ya? Semua ini sudah masuk ya, tinggal dinilai oleh kepala sekolah. Kapan jadwalnya? Tanggal 19 19 hari Maret. Selasa. Ibu ya, 19 Maret.
Yang lain belum dijadwalkan. Pak Kuku mana? Mana Pak Kuku? Saya tahu. Nanti kalau tak kuat, tak kira dengan diri sendiri, kita bisa nepangkan yang diobati. Kok PNS saya pangkat ya Pak ya? Iya, itu bangkat. Oh, ini Pak, mau kinerja ini kan? Ya kalau yang P3K bisa jadi untuk kinerjanya dinilai. Oh ternyata kinerja umpannya walaupun P3K bagus. Dinilai oleh setelah itu. Ya walaupun kita orang tak apa, karena orang juga dapat honor daerah kan. Kan apa pemerintah juga walaupun kecil gitu kan. Nah, apakah semua teman-teman semua terbaca? Semuanya kita hitung ya. Kita coba lihat. Bu Asmarni, Pak Koko, Pak Zulfan, Bu Irma, ini Bu Irma ini. Bu Irma, Bu Mela mana? Bu Mela, Bu Nuridaya, Bu Hidayah ya. Bu Parnia, Bu Tri, Bu Landari, P3K ya. P3K 1, 2, 3. 3 Pak, PNS-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Iya. Jadi ada Ada 8. lagi Pak? Tak ada Habis? Pak. Habis. Oke. Masih gitu. Nah, ini kan belum dijadwalkan kan? Mungkin sudah ada arahan dari kepala sekolah. Ini yang tanggal 16 Maret, tanggal berapa? Ya baru. Tanggal 18 hari Senin udah mulai ada yang Udah mulai ya? diobservasi. Nah, Iya. boleh. Siapa yang Senin? Saya Pak. Nah, udah masukkan belum? Belum. Coba masukkan sekarang. Ya, coba masukkan. Bantu Ibu apa? Memang, Ibu Mela. mana ada yang tak Nah, bisa? kita masukkan ya. Biar semuanya teman-teman sudah terbaca. Ada yang kita selesaikan? Iya, ada Siap yang ya? selesaikan, Pak, Kita ya. selesaikan. Silakan ya. Teman-teman bisa. Oke? Sudah. Ibu Bu Pania, yang lain nggak bisa? Bu Mela sudah? Belum Bu Mela Pak, sudah? lagi Perangkatnya sudah? Kalau kita kurikulum merdeka berarti modul ajar ya? Modul ajar. Kalau mau masih K13, maka dia tetap KTP ya. Oke, kita pastikan semuanya teman-teman sudah terjadwalkan ini. Oh saya hari Senin, oh saya hari Rabu, saya hari Kamis. Kalau mau terlalu banyak hari 1 minggu itu buat kalender 3 orang gitu kan. Nah kita 2 minggu selesai. Ya. Ini kita baru melakukan. Ini lanjut nanti observasi lagi ya, ini kan observasi. Jadi teman-teman langkah ini kita selesaikan dulu. Karena mereka kita ada sosialisasi kemarin. Ya, kenapa belum bergerak? Udah Pak, udah itu sebenarnya. Tapi Sudah. masih yang Belum dikirim. Jadwalnya sudah Ya, sudah. Modul ajarnya aja belum diunggah. Nah sekarang kita udah, kita langsung praktek. Oke, dia langsung terbaca sama Pak Dayat. Ya, pastikan hari ini selesai. Pak Dayat. Nanti sudah selesai, hasilnya seperti apa? Saya akan minta dengan kepala sekolah. Hasil observasi yang dilakukan di guru, gimana hasilnya? Nanti kan hasilnya kan bisa kita download kemarin ya. Instrumennya bisa di-download. Ketika sudah dicetak, mereka dari Kalau nggak semuanya. bisa dikirim. Ya, kita mulai. Ibu Irma sudah? Bantu Pak Dayat. Irma sudah? Beda. Paham. Jadwalnya udah semua disimpan di draft udah Pak. Sudah. Jadi, Ya kenapa nggak terbaca di sistem di kepala sekolah? Karena belum dikumpulkan ini. kawan-kawan masing-masing belum kumpulkan. Ya. Iya lah. Karena modul ajarnya belum Belum siap. ada yang masih edit lagi Pak. Oh cepat. Ya tanda lagi tangan menyiapkan Pak. Oh belum dengan berhala. Kan di scan lagi ya. Scan lagi. Jadi PDF. Heeh. Pasti kan cepat. Ayo contoh aja dulu contoh. Kita lihat. Mana sudah? Yang sudah ada cepat. yang punya ide aja nih. Hah? Yang sudah. Ibu Mela sudah. Coba. Ya, secepatnya teman-teman, karena ini waktunya singkat nanti. Kalau kita lalai terus, nanti akan ketinggalan. Ya. Jadi nanti rapor benda kita ambil semua nanti rumahnya. Iya ya. Turun lagi. Nanti turun ya. Kalau tidak lakukan ini. Jadi, nih, kalau memang harus di RPP-nya itu harus di katakan pola scan, ya cepat. Jadi ibu cetak. Sudah semua Pak, tanda scan saya Sudah. Tinggal kawan-kawannya dia masuk ke Sudah. dalam. Kalau tanda tangannya udah difoto. Cuman Apa kan itu? perlu diedit juga Pak ininya biar nggak nampak latar
Saya Sudah di scan udah SPP-nya. PP-nya ada itu sih Pak, masih Kan dia datanya berapa? 10? 10 Sampai ya? ya. 10 beda kan kemarin? Kalau yang K13 itu kan banyak Pak, dia kan harus di apa? Di kontes ya. Di kontes jadi 10 MB. Ya nanti ambil yang kualitasnya. Kalau gini boleh nggak sih Pak? Kan udah kita print, habis itu tanda tangan, nah, kita scan, masuk kan boleh kan Pak? Boleh. Boleh ya. Ya itu jangan scan itu aja. SPP-nya sudah siap menunjukkan diperiksa dan peraturan dari kan. SPP-nya dilihat sesuai enggak? Kita mau praktekkan dibuka, coba buka satu bu. Itu buka yang betul. Yang Di punya pasal Saya tidak. Lihat aja. Coba dilihat Pak, lihat. Cek. Observasi belum. Nanti kan diperiksa kelengkapan dokumennya Ibu, ya kan? Dicek di Murtua. Coba kita lihat Pak. Mana ini? Bukan itu Pak. Ah, itu kan di observasi Periksa dulu dokumennya, kelengkapan dokumennya dari. Mana dokumennya? Itu dokumen belum dikumpulkan. Rencana itu yang PMM Pak. Oh ini PMM. Ya, yang Oke. webinar. Kembali. Oke, coba nanti Lepas nilai. itulah itu coba nilai. Nilai Pak. nilai. Bawah. Ya. Nah, Nah, bawah. cek rincian. Cek rincian. Saya rincian. Nah, kemana arahnya? Targetnya? Itu diisi. Ini yang menilai nanti ya. Iya. Itu kan Nanti nanti cek. Pak waktu observasi Ini itu kan SPP-nya. diisi. Iya, cek. SPP-nya sini, dicek sama Ibu Kepala Sekolah ya. Coba cek. SPP-nya. Itu tadi saya scan melalui HP aja tadi tuh Pak. Ya kan boleh nih. Boleh. Ini buat suami udah berhasil kan? Tinggal kirim. Ya. Nah, apa kendalanya teman-teman lagi kan? Udah 3 bulan nih. Kita dari Januari kemarin kan? Iya. Masa persiapan pengajaran sebenarnya. Ini kan sekali aja diobservasi oleh kepala sekolah. Untuk 6 bulan ini 1 kali. Ya. Nanti Juli Desember 1 kali lagi. Iya. Ya kan? Nah. Oke. Persoalannya sudah coba lakukan nilai. Nah, lihat. Masuk cek rincian. Apa yang dinilai? Mana dia? Nah, Di sini Pak. Nah, ini tanda nilai. ini rubriknya. Ya, observasinya. Karena kita tadi rapor kita bermasalahnya di mana? Refleksi, ya kan? Iya. Refleksi. Guru melakukan refleksi tidak? Nah, di dalam kesempatannya untuk menyalakan kesepakatan kelas. Saya bilang dari awal tadi kan, kesepakatan kelas, roda emosi membuat mungkin kan, siapa? Nah, dia lakukan belum? Ketika kalau bisa kegiatan intinya masukkan ini Bu, yang akan dinilai oleh peraturannya. Tuh nih, guru melakukan refleksi, nah, masukkan indikator-indikatornya. Tergambar nggak kegiatan yang mau dia proses pembelajaran ketika dia observasi oleh kepala sekolah? Kalau dibuatnya kepala sekolahnya belum, alasannya apa? Tuliskan belum menunjukkan ini, belum menunjukkan belum melakukan refleksi. Iya. Kalau umpamanya jawabannya dilakukan tapi belum efektif, nah sudah dilakukan tapi belum efektif, rasanya belum mencapai tujuan pembelajaran kan? Kalau sudah dilakukan dan efektif, berarti sudah sempurna dilaksanakan. Berkenaan dengan indikator ini, refleksi ini. Iya. Ya. Bagaimana guru-guru mengantar anak didik indikator ini. Jadi refleksi menunjukkan ini Bu. Ya, tergambar. Ini kan tergambarnya Ibu nih melihat video ini. Ini 3 saja kan? 3 saja lihat ke bawah. Nanti diisi. Catatan-catatan ini diisi oleh kepala sekolah ketika Bapak Ibu diobservasi. Kemudian yang kedua apa? Coba lihat. Kedua apa? Guru melakukan penguatan positif tentang terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, bagaimana kita penguatan positif? Bagus. Nah, bagaimana kalau kita kami saling menghargai apa tanggapan positif kita? Ya bagus. Nah, kemudian apa lagi? Tentang tepat waktu. Semua kegiatan harus tepat waktu. Mau datang pagi, mau mengerjakan tugas tepat waktu. Tapi kita dengar tentang nah, jadi maksudnya dia semua. Apa respon Bapak Ibu?
sekarang udah bapak tidak ada memberikan penghargaan positif dan positif. Saya terima kasih, bagus. Nah, pintar nak, hebat kamu nak, ya kan? Jangan sampai katakan bodoh kamu nak, ya, nakal kamu nak. Kita memberikan yang penguatan yang positif. Yang ketiga, guru memfasilitasi. Bisa jadi kalau beda-beda gurunya ngambil, kalau samain semuanya, sama kita ya. Sama kalau nah, kalau sama maka ini indikatornya sama. Kalau nanti beda, maka nanti akan beda juga indikatornya akan belajar apa. Berarti nanti makanya saya pengennya tadi kalau mengambil semuanya oke, kita langsung cek satu-satu. Oke, ini buat dijawab kalau nanti. Kalau memang sudah, Bapak Ibu sudah memfasilitasinya, menyadari konsekuensinya, dan memperbaiki pelaku melanggarnya. Restitusi namanya, memperbaiki apa yang dilanggar kesepakatan tadi, memperbaiki apa yang menjadi sebuah keyakinan kelas tadi, kesepakatan kelas. Nah, dia pokoknya apa contohnya? Merusak tanaman. Memang kenapa kamu merusak tanaman? Nah, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Bisa melanggar ini. Jadi dimunculkan kesadaran di sini. Bukan kita hukum dia, kamu sudah melanggar ini, kasih lagi hukuman. Hukuman itu membuat anak tidak jerah. Tapi memberikan kesadaran itu dia akan tidak tahu dia kesalahannya, dia tak akan buat lagi. Nah, itu namanya kesepakatan juga, keyakinan kelas. Mana yang kamu langgar? Melanggar ini. Apa usaha kamu untuk memperbaikinya? Gitu ya. Oke? Gimana ini? Ya? Ya? Nah, kemudian ini apa rekomendasi kepala sekolah? Ketika main udah bagus, nanti nggak perlu ditingkatkan ini. Kalau sudah bagus, ini perbaiki ini. Ketika ini diisi semua, ketika sudah dikumpulkan oleh kepala sekolah, akan kelihatan sama Bapak Ibu masing-masing. Apa yang komen ada nilainya tadi ya. Nah, jadi saya butuh waktu kapan Ibu siapkan? Saya dapat informasi dari kepala sekolah kapan ini? Kalau hari ini alasannya IPP-nya belum di-scan, IPP-nya belum siap, kapan mau disiapkan? Ya. Bisa minggu ini? Ini ada apa? Ini hari ini ada apa? Hari Kamis, Pak. Hari Kamis. Iya. Kita sekolah 5 hari kerja, 6 hari kerja. 6. Tapi 3 hari bisa? Kalau Nah, 3 hari. Saya tunggu laporan dari kepala sekolah, semua teman-teman sudah masuk ke sini semua. Ya, dengan waktu yang sudah disiapkan oleh kepala sekolah. Ya, waktu itu sudah sepakat ya. Hari Senin, hari Sabtu saya dapat berita siang dari Bapak. Jadi bisa sepakat ini? Sepakat? Sepakat. Ya. Itu yang penting, saya tidak masalah Bapak Ibu. Cuma saya kasih gambaran sepakat dan kita 3 hari lagi siap. Nah, Sudah ada. ya, itu kan sudah ada, tinggal mana sedasi ya. Siapkan dengan indikator yang Bapak Ibu sana. Tentu semua teman-teman ini, ya, semua teman-teman harus bisa kita rangkul mana yang belum dibantu. Yang penting masing-masing sudah punya apa rencana pembelajaran yang akan diobservasi oleh jadwalnya ditentukan. Ibu ya, siap? Ya. Siap, Pak. Selamat siap, 3 hari depan. Besok Jumat ya? Jumat 1 Jumat. Dari sekarang 3 hari, kalau siap. Ya. Karena kerjaan kita banyak lagi kan, mau men-scan-nya lagi, kalau mau filenya besar dikompres lagi biar kecil, megabyte-nya gitu kan, baru dikirim. Kalau ibu tak kirim, disimpan di draft-nya, masuk tak ada? Nggak pernah masuk, langsung dikumpulkan, baru terbaca oleh kepala sekolah dia. Nah, karena satu baru ibu beragama Fani ya yang sudah masuk. Nah, kenapa beliau bisa? Dia tua. Bentar lagi senior kata beliau sama lagi Bu. Nah, dia bisa. Tahun depan. Kenapa beliau bisa? Kita tidak bisa pada ya. Tiba-tiba ya. Pada ya, ini ya. Merah itu ya. Kerjasama bagus. Antara yang muda dengan yang tua. Saling kolaborasi. Ya. Insya Allah kita semua bisa kalau bersama-sama. Tunjukkan satu selesai. Tugasnya cepat. Kalau ada kemauan Pak bisa Iya. ya. Saya selesai Pak, tinggal ini aja lagi scan. Saya juga ada tua.
4 tahun ini pensiun. Iya, sama kita KM. Yang observasi. Saya 3 tahun. Dua beliau. Jadi teman-teman kita siap ya, kalau siap. Tidak memberatkan Bapak Ibu. Yang penting kan nggak perlu banyak-banyak. Yang mudah kita lakukan. Karena ini rapor apa namanya? Platform ini diarahkan kepada rapor pendidikan kita. Iya, Pak. Nah, kemudian kita berapa lama target ini membuat program Muhammadiyah? Tadi kan kita sudah bertanya rapor pendidikan kita. Mudah-mudahan nanti progresnya sudah kita eksplorasi, gitu ya. Berapa lama kita butuh waktu menyusun program? Nah, kita juga isi program nanti. Setelah ini selesai, teman-teman di observasi kita lanjut dengan membuat program RKT, rencana kerja tahunan kita. Berkenaan dengan rapor-rapor kita tadi yang enggak tadi ya Bu ya, yang enggak tadi. Ada Ya kalau Bapak Ibu terkendala, boleh WA saya, nggak apa-apa. Ya saya banyak nih. Ini guru CGP saya, ibu nanya ini. Tadi saya dalam perjalanan, saya pernah sampai sini, saya pernah. Ada berapa? Ternyata harus membedakan. Guru penggerak lebih berat lagi. Dia menyediakan tugasnya, dia menyediakan tugas guru penggeraknya. Lebih simpul lagi. Kita boleh disimpulkan dengan itu ya. Jadi kita memang harus bisa begitu ya. Oke. Saya kira mungkin itu yang bisa disampaikan hari ini kita tentang rapor pendidikan dan juga penilaian kinerja melalui platform PMM gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak menggurui Bapak Ibu, tapi mempertama Bapak Ibu mengatakan agar kita semua bisa menyelesaikan tugas-tugasnya kita, aktivitas kita, karena pemerintah sekarang memantau kita melalui sebuah platform yang namanya PMM dan berkaitan dengan platformnya rapor pendidikan. Nah, salah satu untuk memperbaiki rapor kita dengan adanya kinerja kita berbasis platform PMM itu ya. Ya, saya kira mungkin itu Bapak Ibu, saya tidak menggurui ya, tetapi sama-sama kita bekerja sama agar Bapak Ibu bersama meningkat kompetensinya, berupa rapor kita sudah bagus. Jangan yang bagus jadi turun, tapi bagaimana yang bagus kita pertahankan, bahkan bisa kita tingkatkan kualitasnya. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Sekali lagi saya tidak mengambil Bapak Ibu, maaf ya, selama menjalankan bulan puasa, mudah-mudahan kita diberi kesempatan ya di kesehatan untuk bisa mempertamai Ramadan sampai selesai ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai rapor pendidikan sekolah dan pengelolaan kinerja yang disampaikan oleh Bapak Pengawas kita, mari kita sama-sama bergerak, karena tugas yang Bapak berikan ini Sabtu sudah harus masuk ke laporan Bapak. Senin saya sudah mengobservasi teman-teman rekan-rekan majelis guru semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pengawas atas penjelasannya untuk hari ini, dan mohon maaf terlebih terkurang kami mohonkan kepada Bapak untuk kedepannya semoga Bapak berlanjut memberikan pencerahan dan pengarahan kepada kami di sekolah ini di SD 008. Sekian dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa nggak? Ditarik tak bisa. Ini. Loh, kok ini? Bukan nih. Bukan.